Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast SMA Negeri 3 Kota Serang. Kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Namanya adalah Pak Lutfi. Halo Pak I, Assalamualaikum. Iya, apa kabarnya Pak Lutfi? Saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 3 Kota Serang yang baru bergabung, tetapi luar biasa sekali prestasinya. Boleh diceritakan Pak Lutfi sedikit tentang, saya tertarik dengan alunan saksofon dari Pak Lutfi ini karena saya termasuk penggemar dari musik-musik klasik. Musik-musik klasik. Iya. Waduh. Jadi boleh dikenakan dulu sedikit latar belakang Pak Lutfi. Oh iya. Kita manggilnya Bung Lutfi, apa Pak Lutfi? Boleh. Bebas lah. Sebenarnya saya sudah pernah menceritakan di episode sebelumnya. Jadi saya itu aslinya orang Pandeglang, Pak. Cuma ketika mengenyam pendidikan lama di Bandung, kemudian stay di Bandung dari sekitar tahun 2012 sampai sebelum akhirnya bergabung ke 2019. Awalnya tuh dulu saya tidak ada niatan untuk main saksofon sebetulnya, Pak. Kemudian ketika di Bandung mulai berkembang wawasannya, oh ternyata banyak loh alat musik, bukan cuma alat musik petik, ada alat musik gesek, ada alat musik tiup gitu macam-macam. Akhirnya saya ya udah langsung mencoba tertarik. Saya mempelajari alat musik tiup, yaitu saksofon gitu. Sampai ke sini juga akhirnya makin tetap jalan latihan saksofon, dan alhamdulillah juga sudah banyak job ya, wedding kesana kemari, karena mungkin di Banten ini jarang banget yang main saksofon. Nah itu dia, alat musik saksofon ini jarang banget gitu yang main. Pada saat saya menyaksikan Bang Lutfi, Bang Lutfi, jangan sebut abang. Bang nggak apa-apa, kita kan biasa Kang ya, Kang aja dari Pandeng lah. Kang Lutfi ini main saksofon, waduh kalau saya tertarik sekali, asik amat nih saksofonnya ternyata. Alunan-alunan melodinya setelah dikemas dengan satu alunan lagu-lagu lama, karena saya termasuk lagu-lagu aliran lama ya, dikemas dalam bentuk musik keroncong. Jadilah ini satu kebanggaan bagi sekolah tentunya, karena pernah tampil juga di hadapan para pejabat. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan kita pernah tampil dari musik keroncong karya dari Pak Lutfi. Ya, gimana Kang? Awal mulanya saya sudah pernah ceritakan bahwa keroncong itu salah satu musik budaya Indonesia ya, gitu, yang sebaiknya kayaknya ide yang bagus untuk dilestarikan, karena di samping di Serang ini, mungkin di Banten jarang banget gitu ada sekolah yang memainkan musik keroncong, jarang banget, hampir nggak ada, bahkan karena keroncong ini punya keunikan gitu, selain musiknya bisa fleksibel, tradisinya juga ada gitu. Kemudian musik baratnya ada, chordnya juga menggunakan chord musik barat umum gitu, tapi ada suasana tradisinya tetap gitu. Akhirnya saya punya ide untuk ya udah kayaknya kita mulai kembangin keroncong deh. Kita coba latihan, kita langsung garap lagu untuk kita bikin konten video juga. Jangan lupa subscribe channel Seni Budaya SMA 3 Kota Serang. Pemirsa, bagi para penonton yang memang sedang menyaksikan ini, apabila ada acara wedding, kemudian ada acara apapun ya yang berkaitan dengan pagelaran seni, musik dan lain sebagainya untuk penyambutan tamu, apabila menginginkan lagu-lagu lawas yang biasanya kalau orang-orang tua itu kan nada-nadanya senangnya lagu lama. Nah, hubungi kami nih langsung ke Pak Lutfi ya. Wedding, gathering, party, birthday party, apapun itu, acara korporat, misalkan membutuhkan grup keroncong, boleh gitu. Oke, mantap. Dipersiapkan oleh tim keroncong dari SMA 3 Kota Serang. Kalau ini bayarannya gimana nih? Waduh, jangan. Nanti aja kalau ngomongin bayaran langsung aja. Oke. Nah, edit cut. Gak apa-apa, off the record aja. Off the record aja kalau ngomongin harga. Silahkan nanti boleh dikontak langsung ke SMA 3 atau ke Instagramnya Oka Semantri, Orkes Keroncong Semantri namanya. Pemirsa, kita masih mencoba baru, artinya baru, walaupun baru tetapi minat dari anak-anak
anak muda terhadap musik-musik keroncong luar biasa sekali. Ini terbukti bahwasanya walaupun saya tidak melihat secara langsung tim anak berlatih, tapi cukup memantau Kang Lut dari kejauhan itu sepertinya menikmati juga anak-anak dengan musik-musik yang lama gitu ya. Musik-musik menikmati seperti lagu Bengawan Solo. Ini ada lagu favorit saya Juwita Malam itu ternyata asik juga untuk didengarkan gitu. Ya, bahkan awal pertama kali saya mulai mengenalkan keroncong, saya juga malah shock ini. Tiba-tiba pendekatannya ke siswa secara langsung kan, karena kan ini kan ekstrakurikulernya kan sedang berjalan Pak ya. Jadi saya mencoba pendekatan ke siswanya dengan share melalui sosmed tentu saja, karena kan nggak mungkin kan lagi era Covid gini. Jadi saya kira-kira siapa ya yang mau ikut gabung keroncong? Ternyata antusiasnya banyak banget Pak. Saya tidak terduga, ternyata banyak banget, ada grup cewek, ada grup cowok. Akhirnya kurang lebih ada sekitar 15 orang yang ikutan, hampir 20 orang yang ikutan keroncong gitu ya, kegiatan keroncong ini, ekskul keroncong ini. Akhirnya saya bagi ke beberapa grup untuk setiap grupnya mempersiapkan satu lagu paling tidak gitu, untuk nantinya di video jadikan konten di seni budaya. Nah itu goal pertamanya, step-stepnya itu. Kemudian setelah udah bikin karya, bikin konten, bikin video, selanjutnya bisa tampil di acara pensi atau pensi. Kemudian nanti bisa berlanjut ke wedding gitu. Jadi saya pengennya, berharapnya keroncong ini seperti regenerasi lah gitu. Jadi tiap tahunnya ada grupnya yang bisa dipersiapkan. Itu ada gitu. Semacam kelas-kelasnya nggak? Misalnya ini kelas 1, misalnya maksudnya bukan kelas itu bukan setingkatan ya. Tetapi ini adalah yang kualitas A, kualitas B, grade-nya ya guys. 2, 3. Sejauh ini belum, karena sangat sulit ya. Maksudnya kan indikatornya juga susah. Ini ada yang jago banget, tapi di alat musik yang ini juga nggak terlalu jago. Jadi saya pengennya anak-anak siswa kenal dulu sama musiknya, alatnya, fleksibel dulu. Kalau pemain cak ini nggak bisa, jadi kan pemain keroncong tuh kan banyak alat musiknya. Pemain musik A yang ini nggak bisa, tolong handle yang lain. Yang ini nggak bisa, tolong saling handle, saling isi dulu. Jadi sementara tingkat kemahiran siswa itu beragam, jadi harus dicampur. Kalau misalkan dipisahkan secara grade, nanti kasihan yang grade 1, grade 2 tidak berkembang kalau misalkan saya gabung dengan grade 3 misalkan gitu, kalau misalkan dipisahkan. Jadi saya campur, saya mix. Kamu harus pisah dengan grup yang ini, kamu harus bisa dengan grup ini, jadi saling melengkapi. Tolong nanti ini ajarkan cara pola permainannya, lagu yang ini gimana, lagu yang ini gimana. Tapi dari masing-masing mereka punya kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau seandainya mereka akan tampil dalam satu show misalnya, itu tinggal diambil satu-satu gitu ya. Tinggal berdasarkan tinggal dipilih. Nanti kan seleksi gantian, tergantung konteks acaranya, tergantung permintaan susunan acaranya, tergantung misalkan requestnya, lagunya lagu apa gitu kan, konteks acaranya seperti apa gitu. Karena kalau kemarin acaranya kan cukup serius, apalagi dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, jadi saya rasa itu yang senior dulu, yang sudah mahir dulu, yang dikedepankan. Gitu. Jadi tergantung konteks acaranya, nanti dipersiapkan untuk grup-grup yang lain gitu. Kalau seandainya berbicara tentang musik keroncong, semua lagu itu sepertinya kalau yang saya lihat itu adalah bisa dikeroncongkan semua ya. Ya, hampir jadi, semua Pak. Semua lagu dimasukkan dalam seni musik keroncong seperti itu ya. Tergantung daripada mengolah kita lagu itu seperti apa gitu. Hampir semua. Sehingga ternyata walaupun lagu-lagu kekinian dibuat keroncong menarik sekali, enak sekali untuk didengarkan. Iya, seperti yang sudah saya bilang tadi, keroncong kan fleksibel Pak ya. Jadi sebetulnya penggunaannya itu kan alat musik barat Pak ya. Kita masih ngomongin chord kan, masih ngomongin C mayor, D mayor, G mayor, sama kurang lebih dengan band, misalkan dengan padu, sama kurang lebih penggunaannya itu musik barat, bukan musik tradisi. Tapi memang nuansa yang dihadirkannya, nuansanya nuansa tradisi gitu. Karena kan pengembangan terutama dari perkembangan alat musik keroncong ini kan dari Jogja, dari Jakarta, Kampung Tugu gitu kan salah satunya. Sehingga yang terasa tuh ada kehadiran tradisi di situ gitu. Fleksibilitas di situ ketika kita ngomongin chord C mayor, D mayor, F mayor, tentu saja itu pasti fleksibel dengan musik-musik zaman sekarang, musik pop gitu. Misalkan Pak I pengen denger tadi Juwita Malam, sebetulnya kan Juwita Malam bukan lagu keroncong gitu, tapi bisa diterapkan di keroncong. Atau misalkan lagu pop yang sekarang, misalkan Liodra gitu, katakanlah Liodra. Lagu Liodra bisa nggak dikeroncongin? Bisa saja gitu, sangat fleksibel. Baik dari pop,
jazz atau dangdut sekalipun bisa kita bikin keroncong. Kalau seandainya begini, ada sponsor nih, misalnya kita misalnya gini, kita kan sudah coba mengusung dari musik keroncong gitu ya. Musik keroncong itu kalau seandainya dibuat orkestra itu kan perlu banyak alat-alat yang dibutuhkan gitu ya, alat dibutuhkan. Kalau seandainya mudah-mudahan dari pemirsa kita ada yang dari CSR kita mendengarkan gitu kan. Oh ini tertarik bagus sekali gitu. Jadi binaan kita nih musik di SMA 3 dengan keroncongnya karena termasuk salah satu musik yang langka untuk kalangan kelas menengah. Dibina, kemudian diberi alatnya. Amin. Ya, kemudian dikasih fasilitasnya, pelatihan dan sebagainya. Gimana nih? Ya, saya sangat berterima kasih dan saya sangat siap gitu ya untuk menerima. Kalau memang semoga ya yang mendengar para audiens gitu bisa atau bahkan tadi yang Pak I sebutkan, siapa tahu gitu Pak ya, namanya kita mencoba sponsorin dong gitu. Kalau memang ada, saya akan membuka diri seluas-luasnya untuk siap gitu mengembangkan kesenian keroncong di SMA 3 Kota Serang. Gitu Pak I. Baik. Kayak tadi kan udah ngomongin keroncong Pak I. Iya. Nah, ini nggak apa-apa saya nanya ke Pak I ya. Nggak apa-apa. Kebetulan Pak I kan guru akuntansi nih, guru ekonomi. Ya nggak bisa duit. Nah, kalau misalkan saya bisa memutar waktu gitu, seandainya ketika zaman sekolah saya punya pendidikan yang baik gitu, saya pengennya manajemen finansial Pak. Gimana menurut Pak I gitu? Di era sekarang manajemen finansial tuh enaknya gimana Pak? Maksudnya baiknya gimana gitu? Iya, manajemen finansial itu kan usia 27. Sama, saya juga dulu menikah 27. Tinggal panuti sebentar dulu. Ya dulu. Ya, saya pikir Kang Lutfi itu punya basic kemampuan untuk menggali finansial sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah menjadi pegawai tetap pemerintahan pertama. Walaupun itu nanti bisa dikembangkan dengan waktu dan kreativitas yang dimiliki. Di antaranya satu, sekarang sudah merambah kepada YouTuber. YouTuber ini kan salah satu bentuk. Sebetulnya kita itu jangan berpikir bagaimana finansial itu dihasilkan dulu, tetapi berpikirnya bagaimana kita menciptakan satu kreasi dan totalitas kerja kita. Baru biasanya finansial akan mengikuti gitu. Nah, salah satu kunci manajemen yang baik biasanya adalah menikah. Walaupun bukan satu-satunya. Artinya adalah bahwa dengan menikah itu ada pengontrol. Pengontrol, ada controllingnya, ada fungsi controlling. Ya, beda dengan sendiri. Pada saat sendiri itu apa yang kita inginkan semuanya udahlah bodo amat gitu. Yang penting happy dulu, gitu. Walaupun itu bukan satu-satunya juga, bukan satu-satunya. Yang terbaik adalah saya pernah punya pengalaman seorang teman saya yang rajin mencatat, Pak. Pengeluaran sekecil apapun dicatat. Nah, itu salah satu trik untuk mengelola manajemen keuangan sebetulnya. Itu mencatat. Jajan 1.000 aja dicatat, 500 ya dicatat. Semua, sehingga sebulan berapa total pengeluaran kita, kemudian berapa total pemasukan kita. Nah, kalau seandainya total pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, itu lebih besar pasak daripada tiang. Gitu kan. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu kan salah berarti. Nah, kalau seandainya sudah terbiasa seperti itu akan lebih memudahkan sekali. Nah, tinggal kita bagaimana dengan pemasukan ada sisa. Nah, sisa inilah yang kita bisa investasikan kemana gitu ya. Apakah menabung jangka pendek, jangka menengah, ataukah jangka panjang, itu proses penabungannya. Kalau seandainya memang uangnya lebih, bisa investasi. Saya mau senengnya investasi ke tanah, monggo silahkan gitu. Investasi. Artinya carilah investasi yang aman gitu, investasi yang aman dan jangka panjang gitu. Contohnya tadi tanah bisa investasi ke tanah. Kalau seandainya kita ke usaha, monggo silakan usaha. Cuman itu resikonya kita harus siap juga. Resikonya usaha nggak jadi masalah. Kalau seandainya kita juga punya, yang penting kan manajerialnya. Waktu itu memang betul-betul 24 jam itu harus kita atur sedemikian rupa. Ya, kapan kita waktu harus istirahat, kapan kita harus beribadah terutama. Karena sehebat apapun usaha yang kita lakukan tanpa adanya
mohon ke yang di atas yang maha memberi rezeki, itu sholat tidak akan ada gunanya. Iya. Jadi tolong jangan tinggalkan yang 5 waktu. Waduh, pesannya beneran tamat tuh. Ya. Sebetulnya saya alhamdulillah sudah menerapkan itu Pak Ei. Jadi saya mengencourage orang-orang nih yang mendengar, bahwa siswa atau siapapun audiens di luar sana. Jadi ada aplikasi gratis namanya Money Manager. Jadi setiap saya masuk keluar gitu, saya tulis catat sendiri gitu. Bahkan sampai misalkan beli kopi gitu ya 5.000 atau 10.000, saya catat semua. Nah nanti biasanya di akhir bulan tuh saya review. Wah ternyata hari ini bulan ini kebanyakan ngopi gitu, kebanyakan beli kopi, atau kebanyakan makan di luar misalkan, atau kebanyakan makan makanan yang nggak sehat, atau kebanyakan jajan. Nanti review bulan depannya harusnya dikurangin gitu. Itu meskipun alhamdulillah income tuh selalu berada lebih di atas daripada outcome-nya gitu, daripada pengeluarannya. Cuman nggak tahu. Cuma kadang-kadang aduh banyak banget yang nggak kerasa gitu. Untuk stop hasrat untuk membeli sesuatunya nggak bisa, tapi paling tidak ada controlling. Oh kelihatan uang keluar berapa. Nah itu gitu. yang penting adalah kontrolnya. Kontrolnya artinya kita punya catatan kemana itu uang harus dikeluarkan, kemudian kepada siapa uang itu diberikan. Kalau tidak rugi, kalau seandainya memang uangnya kenapa habis tidak ada, oh ternyata udah ke orang tua, nggak apa-apa, alhamdulillah, relakan seperti itu, karena itu adalah memang haknya orang tua kita gitu kan. Baik para pemirsa podcast Mantri yang saat ini sedang menyaksikan, baru saja kita simak atau ngobrol bareng bersama Kang Lutfi Suwandi, salah satu guru seni di SMA Negeri 3 Kota Serang yang memang punya kreativitas, aktivitas dan hobi untuk mengembangkan berkreasi. Ini patut menjadi satu bahan bagi anak-anak muda, bahwasanya beliau tidak pernah berhenti untuk berkreasi, karena dengan berkreasi pasti akan ada hasilnya, ya Kang ya, seperti itu. Betul. Ada hasilnya seperti apa? Bisa finansial, bisa kepuasan pribadi, bisa mengajak orang yang menjadi bahagia. Itulah merupakan salah satu kunci daripada kesuksesan. Oke, kita akhir saja pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.